Imunos. Inovasi peningkatan imunitas tubuh di masa pandemi serta sebagai peluang bisnis mahasiswa mendukung pembangunan Indonesia Emas 2045. Kami dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai finalis lomba karya tulis ilmiah Kalijaga Innovation and Research Competition dengan bangga mempersembahkan Imunos, minuman dengan tinggi kalsium karya anak negeri. Hampir 2 tahun sudah Indonesia terpapar virus corona yang berdampak bagi seluruh aspek kehidupan seperti kesehatan, sosial, pendidikan, maupun ekonomi. Berdasarkan data statistik kasus coronavirus di Indonesia per tanggal 4 September telah menembus angka lebih dari 4 juta jiwa dengan angka kematian sebesar 134.930 korban jiwa. Dilansir dari medcom.id, kasus kematian akibat COVID-19 meningkat drastis sepekan terakhir. Dalam era pandemi ini terdapat sejumlah protokol-protokol yang diterbitkan oleh pemerintah seperti PSBB, Stay at Home tentunya, dan sekarang PPKM per level berdasarkan status wilayah. Kebiasaan saat ini yang mengharuskan kita di rumah menyebabkan kita jarang terpapar sinar matahari, di mana sinar matahari menjadi kebutuhan penting yaitu dapat memberikan asupan vitamin D dan pemenuhan akan kalsium esensial bagi tulang. Sedangkan konsumsi kalsium masyarakat Indonesia saat ini hanya berkisar 254 mg per hari, sedangkan menurut WHO dianjurkan orang dewasa untuk mengkonsumsi 400-500 mg per hari, dan untuk anak-anak, remaja, ibu hamil, dan ibu menyusui yaitu sekitar 1.200 mg per hari. Sebagai generasi yang sadar akan hal yang melatar belakangi tersebut, kami memanfaatkan tulang ikan bandeng yang merupakan potensi dari wilayah Banten yang sangat melimpah, merupakan komoditas unggulan Provinsi Banten. Pada tahun 2011 dengan data produksi lebih dari 9.000 ton, kemudian pada tahun 2017 dengan data produksi lebih dari 25.000 ton. Berdasarkan hasil observasi limbah tulang ikan bandeng pada rumah makan Ibu Hajamah yang mencapai angka 142,8 kg per minggu atau kalau kita total menjadi 7,71 ton per tahun. Untuk menunjang pemenuhan gizi dan peluang bisnis bagi pencapaian generasi emas 2045, kami sebagai anak stok bangsa berupaya memanfaatkan limbah tulang ikan bandeng dalam pemenuhan produk minuman Imunos. Adapun tujuan pada penelitian ini yaitu meminimalisir limbah ikan bandeng dan memaksimalkan kandungan tulang ikan bandeng menjadi produk minuman, memberikan informasi mengenai efektivitas dan kalsium dalam tulang ikan bandeng sebelum dan sesudah dijadikan produk minuman, mengetahui efektivitas UMKM hingga laba yang diperoleh dalam seharinya dalam mencapai komersial minuman Imunos. Baik, tahap pembuatan dalam penelitian kami yang pertama yaitu preparasi sampel, di mana sampel kita ambil dari rumah makan Ibu Hajamah yang menghasilkan limbah tulang ikan bandeng. Selanjutnya kita treatment dengan perendaman dan juga pemanasan sampel yang kemudian difiltrasi, di mana kita ambil residunya, kemudian kita netralisir sampelnya dan kita freeze drying menjadi bubuk yang kita haluskan menjadi suplemen biokalsium yang kita tambahkan dalam minuman Imunos. UMKM Imunos adalah UMKM berbasis sociopreneurship, di mana UMKM ini tidak hanya mengedepankan keuntungan saja, tetapi keterpedulian terhadap masyarakat sekitar seperti pengolahan limbah dari tulang ikan bandeng yang jumlahnya melimpah ruah di Provinsi Banten. Yang kedua, kesehatan dari rendahnya konsumsi kalsium masyarakat Indonesia, tetapi tidak mengesampingkan keuntungan pula, karena di sini pun tetap mendapatkan keuntungan, yang mana harga jual dikurang harga produksi. Dalam per botolnya keuntungan yang didapat ialah 1.850 apabila mampu memproduksi sebanyak 50 botol per harinya, maka keuntungan yang didapat ialah 92.500. Dengan pemanfaatan potensial lokal yang berorientasi pada investasi masa depan, sehingga berdampak pula dalam pengoptimalan kesejahteraan masyarakat. Perlu diketahui
Dalam satu botol Etaberry terdapat total kalsium sebesar 432,8 mg, yang mana ini terlampir pada lampiran 2 karya tulis ilmiah, dan kami pun menganjurkan untuk orang dewasa membutuhkan 1 botol per harinya, dan ibu hamil menyusui kami anjurkan untuk mengkonsumsi 2 botol per harinya. Berikut adalah hasil pengujian laboratorium berupa uji X-ray fluorescence spectrometer untuk mengetahui kandungan apa saja yang terdapat pada tepung biokalsium. Dapat dilihat sampel 1, sampel 2, sampel 3, kandungan kalsium yang sangat dominan, yakni di atas 80%, yang mana ini sangat cocok untuk memenuhi kebutuhan konsumsi kalsium masyarakat Indonesia yang hanya berkisar 254 mg per harinya. Yang kedua, yakni pengujian pH dilakukan. Pengujian pH baik pH sampel 1, sampel 2, dan sampel 3 didapatkanlah data penelitian sebagai berikut. Dari ketiga data tersebut, nilai range pH berada di antara 7 sampai 8, atau dengan kata lain, dari segi pH aman atau layak untuk dikonsumsi. Selanjutnya, perhitungan kadar air yang telah dilakukan freeze drying selama 6 jam pada suhu 95 derajat Celcius. Sampel 1, sampel 2, sampel 3 didapatkanlah data sebagai berikut, dan dari ketiga data tersebut bahwa nilai ketiganya berada di antara 40% kandungan uap yang menguap pada proses freeze drying. Selanjutnya, banyak pertanyaan. Amankah untuk dikonsumsi? Yang mana hanya merendam tulang selama 30 menit. Selanjutnya, dicuci bersih dengan NaOH, yang mana kita tahu NaOH adalah salah satu basa kuat yang untuk menghilangkan mikroba, dan selanjutnya yakni proses netralisasi. Selanjutnya, dilakukan freeze drying dalam pembuatan bubuk. Penelitian ini telah dilakukan selama 4 bulan di Laboratorium Biomedical and Bioengineering Universitas Sultan Ageng Tirtayasa di bawah bimbingan dosen teknik kimia dan dosen fakultas kedokteran. Lalu ini adalah tahap implementasi. Yang pertama dilakukan penelitian lebih lanjut, yang kedua dilakukan pengujian BPOM, dan yang ketiga dilakukan kerjasama dengan posyandu-posyandu sekitar. Lebih tepatnya akan dimulai dari provinsi kami, yakni Provinsi Banten, dan sebagai pemberi makanan tambahan atau yang dikenal dengan PMT, dan tahap yang terakhir ialah mengkomersialkan secara besar-besaran, yang semula kita targetkan hanya 50 botol per harinya, tetapi setelah adanya BPOM dan dilakukan kerjasama bisa mencapai ratusan hingga ribuan botol per harinya. Lalu kami bisa menarik kesimpulan dari penelitian yang telah kami lakukan. Yang pertama, suplemen biokalsium menjadi inovasi baru dalam meningkatkan konsumsi kalsium terlebih di masa pandemi. Yang kedua, perlu dilakukan sosialisasi secara intens dalam rangka pemberdayaan masyarakat Banten dalam UMKM mensejahterakan masyarakat agar tercipta Ban Besi Banten Berjaya Sehat dan Asri. Dan sebelum kami menutup presentasi di pagi hari ini, kami memiliki quotes dari Albert Einstein. Dia mengatakan seperti ini: "Try not to become just man of success, but rather try to become a man of value." That means kita berusaha tidak hanya menjadi manusia yang sukses saja, tetapi jauh daripada itu, berusaha menjadi manusia yang bermanfaat. Terima kasih.